Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual di tempat masing-masing. Hadirin undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021 segera dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, kita dengarkan laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan lembaga negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota, undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita pertama menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hadir pada acara Musrenbang tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKP tahun 2022. Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden di tengah-tengah agenda yang demikian padat. Dan kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan bagi seluruh peserta Musrenbangnas. Kami sampaikan bahwa selain para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dan kepala lembaga non-kementerian, pagi ini secara virtual juga telah hadir gubernur seluruh Indonesia, termasuk bupati dan wali kota, termasuk para kandidat penerima penghargaan pembangunan daerah, yang semuanya mengikutinya melalui live streaming yang disediakan secara resmi melalui kanal Bappenas. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Ibu Bapak yang kami hormati.
Musrenbangnas tahun 2021 dilaksanakan secara virtual sebagai langkah bijak dalam merespon kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kita masih menghadapi tantangan yang berat, barangkali terberat sejak krisis finansial Asia 1998-1999 yang lalu. Namun tentu bukan hanya kita, tapi hampir semua negara di seluruh dunia sedang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi wabah pandemi serta berupaya untuk kembali pulih dari kondisi keterpurukan akibat pandemi. Untuk itu, pelaksanaan Musrenbangnas ini sangat penting sebagai upaya untuk menghasilkan rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang responsif dan mampu menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Mencermati perkembangan ekonomi Cina dalam 1 tahun terakhir, Cina merupakan salah satu contoh ekonomi yang pulih dengan cepat pasca pandemi. Pemulihan ekonomi Cina sudah terjadi sejak kuartal 2 2020 dan bahkan mengalami rebound pada kuartal 1 tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 18,3%. Kunci pemulihan ekonomi Cina yang tepat, yang amat cepat ini adalah karena keberhasilannya dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Sementara itu, seiring dengan wabah COVID-19 yang mulai terkendali, ekonomi Indonesia diperkirakan mulai pulih dan tumbuh positif pada kuartal kedua 2021, dan pada kuartal 1 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi pada sekitar kisaran 0,6 hingga 0,9 year on year, dan kita akan tunggu besok tanggal 5 Bapak Presiden yang akan diumumkan oleh BPS. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan, namun di beberapa daerah terlihat adanya tren peningkatan seperti di Provinsi Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau. Karena itu kami berharap masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga klaster-klaster baru COVID-19 dapat dihindari dan dikurangi. Vaksinasi tetap sedang dilakukan dan mudah-mudahan kita segera akan mencapai herd immunity. Dengan demikian, apabila kita dapat mengatasi dan mengendalikan, mudah-mudahan kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan akan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi. Kami kembali ingin mengingatkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai negara upper middle income pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kita menghadapi keadaan yang sama-sama telah kita ketahui, sehingga visi 2045 yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, di mana kita berasumsi pada waktu itu tanpa pandemi, Indonesia diperkirakan akan mampu keluar dari middle income country pada tahun 2036 jika ekonomi bisa tumbuh dengan rata-rata 5,7% per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sekitar 5%. Pandemi sejak tahun lalu berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan juga secara luas mengganggu kinerja pembangunan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 2020 memberi resiko bagi ekonomi Indonesia untuk kembali masuk ke dalam kategori lower middle income. Karena itu kita perlu bekerja keras, bekerja cerdas, dan segera melakukan penyesuaian dalam rencana pembangunan kita, termasuk melakukan desain ulang terhadap strategi transformasi ekonomi Indonesia. Bappenas telah menyiapkan 6 strategi besar dalam redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID yang menggunakan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen utama. Keenam strategi ini merupakan game changer untuk menuju Indonesia maju sebelum tahun 2045. Saat ini Bappenas sedang menyelesaikan rencana peta jalan transformasi ekonomi Indonesia yang diharapkan selesai dalam waktu dekat. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia lepas dari tekanan pandemi dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan rata-rata 6% untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan lepas dari middle income trap sebelum tahun 2045. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sejak sekarang. Transformasi ekonomi dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu mengubah struktur perekonomian dari lower productivity to higher productivity sectors
dan meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Ibu Bapak yang kami hormati. Memahami kondisi tersebut, maka RKP tahun 2022 mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dalam mewujudkan tema tersebut, RKP tahun 2022 didukung oleh 7 prioritas nasional. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha, serta diversifikasi ekonomi. Sesuai dengan tema RKP 2022, telah ditentukan sasaran pembangunan dalam RKP 2022 yang terdiri dari beberapa indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi antara 5,2 hingga 5,8, tingkat pengangguran terbuka 5,5 hingga 0,2%, tingkat kemiskinan 8,5 hingga 9%, IPM 73,44 hingga 73,48, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 hingga 27,1%, dan rasio Gini 0,376 ke 0,378. Selain itu, RKP tahun 2022 juga memberikan penekanan untuk pencapaian target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Sebagai rangkaian penyusunan RKP tahun 2022 dapat kami laporkan bahwa telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pelaksanaan rapat koordinasi gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 24 Februari 2021 yang dihadiri oleh Gubernur seluruh Indonesia dan seluruh kepala Bapeda Provinsi. Pada rapat koordinasi tersebut, para gubernur menyampaikan usulan proyek prioritas daerah yang mendukung pelaksanaan major project. Usulan tersebut kemudian dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pada tanggal 1 hingga 10 Maret 2021 yang melibatkan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dan lembaga terkait serta Bapeda Provinsi. Pasca pelaksanaan rakor Tekbang, pemerintah provinsi kemudian membahas kembali usulan-usulan tersebut dalam Musrenbang Provinsi serta melengkapi kembali aspek dan kelayakan proyek untuk kemudian dibahas kembali dalam Musrenbang Nas ini. Dalam Musrenbang Nas tahun ini, pembahasan usulan tersebut bersama-sama melibatkan Bappenas, Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah dengan mekanisme persidangan online per provinsi yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2021 hingga 10 Mei 2021. Pada kesempatan ini kami laporkan juga bahwa Kementerian Bappenas kembali mengadakan penghargaan pembangunan daerah kepada pemerintah daerah dengan perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan terbaik. Penghargaan pembangunan daerah tahun 2021 akan diberikan kepada 3 provinsi terbaik, 3 kabupaten terbaik, dan 3 kota terbaik, serta penghargaan khusus bagi daerah dengan inovasi pembiayaan alternatif untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan penghargaan ekonomi hijau dan rendah karbon. Selanjutnya, dengan hormat, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan bagi seluruh peserta Musrenbangnas dan sekaligus membuka Musrenbangnas tahun 2022. Demikian laporan kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh hadirin peserta Musrenbangnas 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kembali mengadakan penghargaan pembangunan daerah kepada pemerintah daerah dengan perencanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan terbaik. Berikut kita saksikan bersama penayangan video penghargaan pembangunan daerah tahun 2021 dan penghargaan khusus daerah. Pandemi tengah mengguncang dunia global dan nasional. Namun, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tidak lantas berhenti. Perencanaan bukan sekedar prediksi di atas kertas, namun juga kelenturan pelaksanaan untuk pencapaian. Evaluasi menjadi input perencanaan dan pelaksanaan, siklus yang tiada henti untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air. Sekalipun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, pembangunan nasional tetap harus berjalan. Penghargaan pembangunan daerah mempraktikkan evaluasi kreatif terhadap provinsi, kabupaten, dan kota adalah dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi dan menyebarluaskan inspirasi membangun daerah dengan lebih berkualitas. Maka melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan untuk pencapaian tujuan dan inovasi menjawab permasalahan, penghargaan pembangunan daerah tahun 2021 diharapkan memunculkan daerah-daerah terbaik yang semakin baik. Salam pembangunan. Proses penilaian penghargaan pembangunan daerah mengedepankan objektivitas yang melibatkan tim penilai independen, yakni para ahli dengan latar belakang akademis, profesional, jurnalistik, dan organisasi non-pemerintah. Penilaian PBD juga didukung oleh tim penilai utama dan tim penilai teknis lintas kementerian dan lembaga. Pandemi tidak menghentikan upaya untuk terus bekerja cerdas dengan memanfaatkan evaluasi berbasis sistem digital dengan tahap penilaian sebagai berikut. Tahap 1, penilaian dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan dokumen inovasi untuk meneliti aspek perencanaan, pencapaian, dan inovasi. Tahap 2, presentasi dan wawancara yang dilakukan secara intens melalui video conference untuk menggali sejauh mana perencanaan, pencapaian, dan inovasi dilakukan. Tahap 3, verifikasi yang dimodifikasi dengan memenuhi protokol kesehatan. Setiap daerah telah mengembangkan inovasi untuk mengatasi masalah dalam pembangunan. Kearifan lokal dan praktik-praktik baik telah bertumbuh untuk kesejahteraan yang lebih baik. Penghargaan pembangunan daerah merupakan forum peningkatan kualitas, menawarkan lompatan ke depan untuk masa depan yang lebih cerah. Semoga PPD terus memberi semangat baru, motivasi, dan inspirasi untuk terus membangun dengan berkualitas dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan kebesaran Indonesia. Para audiens yang terhormat, inilah daerah terbaik dalam perencanaan dan pencapaian PPD 2021. 10 provinsi terbaik tahun 2021. 10 kabupaten terbaik tahun 2021. 10 kota terbaik tahun 2021. Provinsi terbaik ketiga, Bengkulu. Aksi padu investasi untuk pemulihan ekonomi daerah melalui inovasi pelayanan investasi, promosi, dan kolaborasi investasi. Provinsi terbaik kedua, Jawa Barat. Respons penanganan COVID-19 melalui inovasi pusat informasi dan komunikasi pada sektor kesehatan dan pelayanan publik. Provinsi terbaik pertama, Sumatera Barat. Distribusi pasokan dan akses pangan berbasis sektor strategis melalui Toko Tani Indonesia Center untuk pengendalian harga dan akses pangan mudah. Kabupaten terbaik ketiga, Hulu Sungai Selatan. Program Rumah Sejahtera mengurangi pemukiman kumuh di 11 kecamatan dan 148 desa atau kelurahan dengan ketepatan target penerima manfaat. Kabupaten terbaik kedua, Banggai. Pasar tani online kerjasama dengan startup lokal sebagai solusi masalah pemasaran produk pertanian pada masa pandemi. Kabupaten terbaik pertama, Bangka. Smart In, produk industri rumah tangga, revolusi pelayanan perizinan berbasis Internet of Things dengan fokus pada pemulihan kesehatan dan ekonomi. Kota terbaik ketiga, Bandung. Buruan Sae, mengkombinasi pemanfaatan lahan tidak terpakai, pengolahan sampah, dan ketahanan pangan perkotaan. Kota terbaik kedua, Padang. Kongsi COVID-19 yang bersumber dari APBD, Basda, dan swadaya masyarakat. Kota terbaik pertama,
Semarang, kampung tematik Semarang hebat, berbasis pembangunan fisik dan non-fisik untuk penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Penghargaan khusus daerah dengan inovasi pembiayaan alternatif skema KPBU diberikan kepada pemerintah Kota Pekanbaru berkolaborasi dengan PDAM Tirta Siak atas keberhasilan pada proses transaksi proyek SPAM yang mendukung target air minum 10 juta sambungan rumah. Penghargaan khusus di bidang ekonomi hijau dan rendah karbon diberikan kepada pemerintah Provinsi Bali atas komitmen tinggi dalam mendorong upaya pembangunan rendah karbon untuk mencapai terciptanya ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selamat kepada penerima penghargaan pembangunan daerah 2021. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia yang diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota yang hadir, yang saya hormati para kepala Bapeda provinsi, para peserta Musren Bangnas, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan kita. Pertama, sebaik apapun perencanaan yang sudah kita buat, kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat untuk menyesuaikan dengan tantangan dan peluang-peluang. Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa. Tetapi caranya seringkali harus berubah, karena tantangan dan peluangnya setiap saat juga bisa berubah-ubah. Yang kedua, kita butuh sinergi kekuatan bangsa untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, masalah kesehatan, masalah perekonomian. Disiplin protokol kesehatan, testing, tracing, treatment, dan vaksinasi membutuhkan dukungan dari semua, dari seluruh komponen bangsa. Butuh keaktifan dari seluruh jajaran pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah. Demikian pula produktivitas dari kalangan industri, yang kecil sampai yang besar, untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan obat. Juga dukungan dari negara lain ini juga sangat diperlukan. Yang ketiga, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Ini semakin tidak bisa kita hindarkan. Ketika pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, dan bisnis retail tidak bisa secara luring, kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online, instrumen daring.
ketika kita butuh data yang cepat, data yang akurat, data yang terintegrasi, yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, butuh vaksin, butuh alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat, maka kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi penting untuk kita bisa bersaing. Para perencana harus mempertimbangkan betul-betul perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus itu. Dan kita juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri. Kita harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi. Dan dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat, apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G, hati-hati, kita jangan hanya menjadi pengguna. Kita jangan hanya menjadi smart digital users. Tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist. Mencetak para teknolog yang handal, yang mampu bersaing, yang kompetitif, dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri. Hampir semua perusahaan sekarang ini adalah perusahaan teknologi. Karena dari situlah value added diciptakan. Sangat tergantung pada kecanggihan inovasi dan teknologinya. Di sektor keuangan misalnya sekarang ini, sudah marak bermunculan yang namanya fintech, yang mampu mengoperasikan bisnisnya dengan sangat efisien. Dan industri keuangan sudah mulai bergeser menjadi perusahaan yang mengandalkan teknologi dan inovasi. Hati-hati mengenai ini. Kita juga harus mengantisipasi teknologi di dunia kesehatan. Ini juga hati-hati di dunia kesehatan. Health tech akan semakin berkembang dengan pesatnya. Lebih dari sekedar pemeriksaan atau konsultasi medis jarak jauh, tapi juga pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk diagnosis, untuk pelaksanaan pengobatan, untuk precision medicine, hingga tindakan operasi jarak jauh. Segera ini akan bisa dilakukan dimanapun. Di bidang pendidikan, pandemi ini juga mengakselerasi, mempercepat penggunaan edutech. Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keniscayaan. Layanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana. Akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Peran guru dan sekolah lebih sebagai fasilitator pendidikan untuk memfasilitasi merdeka belajar dari anak didiknya. Inilah perkembangan cepat yang perencanaan harus mengantisipasi semua itu. Harus responsif terhadap disrupsi yang membuat dunia berubah
sangat cepat. Harus responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul secara cepat, yang sering tidak kita duga. Harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kembalinya ke sini. Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi. Kita garis bawahi ini. Harus jelas manfaatnya, terutama manfaat publik, manfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi juga harus dihitung efisiensinya. Harus dihitung kontribusinya untuk pengembangan teknologi di dalam negeri. Harus dihitung return on investment-nya sehingga bisa berkelanjutan terus. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana kerja pemerintah di tahun 2022, tahun depan ini, masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Harus kita ingat, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19. Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota 182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi. Kita harus juga mendorong agar industri mulai bangkit, para pekerja mulai bekerja, domestic supply side harus ditingkatkan, tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan ditawar-tawar mengenai ini. Reformasi struktural secara besar-besaran sudah kita mulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik. Kita juga harus memperoleh manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah pada green economy. Ini hati-hati ke depan mengenai green economy. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah salah satu paru-paru terbesar dunia dan kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global. Dan kita sudah merencanakan ini untuk membuat Green Industrial Park, kawasan industri hijau, kan kita siapkan di Kalimantan Utara karena kita ingin memanfaatkan hydropower yang ada di Sungai Kayan, dan ini akan menghasilkan energi hijau, energi baru terbarukan yang akan disalurkan kepada kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Inilah kekuatan kita ke depan. Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy.
Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable Blue Economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus inklusif, pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs, Sustainable Development Goal. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Saya rasa itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Musrenbangnas tahun 2021 pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan pemilik dan penguasa seluruh alam semesta ini. Atas berkat rahmat dan karunia-Mu, ya Allah, pada hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan magfirah-Mu, kami bersama-sama hadir mengikuti acara pembukaan Musrenbangnas tahun 2021 untuk menyatukan langkah, program, kekuatan, dan sumber daya yang kami miliki untuk membangun negeri Indonesia yang kami cintai ini. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, limpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Mu pada acara yang kami selenggarakan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin, ya Allah, situasi sulit akibat pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia saat ini tidaklah Engkau maksudkan untuk menyengsarakan kami, melainkan sebagai cara ketika Engkau hendak meninggikan derajat kami, derajat umat manusia dengan peradaban yang sesuai dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, ya Allah, bimbinglah kami, berilah petunjuk kepada kami, agar kami semua dapat keluar dari situasi yang sulit ini dan terus memelihara semangat yang tinggi untuk membangun negeri tercinta ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terangilah hati dan jiwa kami
satu padukan hati kami, mudahkan ikhtiar kami, agar kami dapat terus membangun sinergi serta mengukuhkan persatuan dan kesatuan di antara kami. Berkahilah bangsa ini, ya Allah, agar menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bermartabat, dan sejahtera, seperti yang Engkau gambarkan sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, guru-guru dan pendidik kami, serta para pendahulu dan pahlawan-pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.